Oke, ayo kita ngaji. Sampai jam berapa ini, Bu? Sampai jam 1, Pak. Kau enak cuma dengar mulutku yang koyak tuh kok. Suka-sukamu ya bercakap gue tengok. Hidup ini Bapak Ibu tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, betul? Manusia hidup pasti diuji. Kalau hidup nggak mau diuji, nggak usah kau hidup, selesai. Hidup nih pilihan, Pak. Hidup nih pilihan, Bu. Kalau hidup pasti harus siap menghadapi ujian. Tapi kalau kau nggak mau diuji, kau nggak usah hidup, selesai. Kenapa begitu, Ustadz? Janji Allah dalam Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, tidaklah kujadikan mati dan hidup itu adalah untuk ujian. Liyabluwakum, Bapak Ibu. Makanya kalimat liyabluwakum ini dia istimewa. Istimewanya apa, Ustadz? Ada seorang mufassir namanya Dr. Sulaiman Al-Asqar. Beliau menulis kitab, nama kitabnya Zubdatut Tafassir min Fathil Qadir. Kata beliau, kalimat liyabluwakum ini ditafsirkan, makna ujian ini adalah ujian hidup ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman kepada Allah. Tapi kalau orang hidup di dunia Allah tak punya iman, maka dia tidak akan pernah merasakan kalau hidup ini adalah sebagai ujian. Jadi kalau orang hidup punya iman, dia akan menganggap hidup ini sebagai ujian, maka apa yang timbul, Bapak Ibu? Dia akan hati-hati dalam berbuat di muka bumi Allah. Tapi kalau orang hidup nggak ada iman, dia nggak menganggap hidup ini ujian. Inilah orang yang suka-sukanya aja hidup. Yang penting dia makan, yang penting perutnya kenyang, yang penting dia tidur nyenyak, perkara ibadah los, nggak usah dipikirin. Nah ini orang yang suka-sukanya hidup, yang nggak menganggap hidup ini sebagai ujian. Maka beruntung kita kalau kita punya iman kepada Allah, kita menganggap hidup ini ujian, Bapak Ibu, maka berhati-hatilah dalam hidup. Kenapa? Ingat, habis dunia ada yang lebih kekal dari dunia. Namanya akhirat. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kau mau tahu betapa kekalnya akhirat itu, main-mainlah kau ke laut. Di sini ada laut? Ada. Sungai ada? Laut aja, nggak usah sungai. Main-main kau ke laut, kata Imam Al-Ghazali. Kalau kau sampai nanti di laut, kau celupkan tanganmu. Sudah kau celupkan tanganmu, angkat. Kalau ada air yang menetes dari jarimu, itulah dunia. Sedangkan air laut yang kau tinggal, itulah akhirat. Setetesnya dunia ini, selebihnya akhirat. Maka hati-hati, jangan gara-gara setetes kita lupa sama yang selaut. Ya Pak ya, jangan karena setetes kita lupa sama yang di laut. Jangan gara-gara yang singkat kita lupa sama yang kekal. Maka hati-hati, iman perlu dalam hidup. Kalau enggak, suka-sukanya aja kita. Suka-sukanya. Tapi kalau orang punya iman, dia sadar hidup ini ujian, hati-hati. Kenapa? Dia sadar setelah kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Maka nanti atas apa yang dia lakukan di muka bumi Allah, di dunia Allah, dia sadar akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana mulutmu akan dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi di hadapan Allah. Maka kalau kita sadar hidup ini ujian, maka hati-hati kita dalam hidup ini, Bapak Ibu. Hidup ujian. Ibu diuji nggak? Bu? Oh Bu? Bu, jawablah, jijik kan aku nengoknya, ya betul. Jawablah, Bu. Ini ciri-ciri istri bandal nih begini. Ustadz yang manggil aja diam, apalagi lakinya, mana diopeninya itu. Bu, Ibu hidup diuji nggak? Diuji nggak, Bu? Diuji nggak? Ini malam nih, Ibu diuji tidak? Apa ujian Ibu? Duduk bersempit-sempitan. Ini ujian ini Pak Bupati. Duduk bersempit-sempitan, berkipas, menguap ketiak kawan sebelah. Itu pun ujian itu. Ibu diuji betul. Bapak diuji nggak Pak? Bapak diuji nggak Pak? Apa ujian Bapak? Ini mak lampir. Menghadapi mak lampir ini pun ujian. Ibu diuji, Bapak diuji. Pak Bupati diuji nggak?
Diuji nggak Pak? Diuji. Berat lah sama istri Pak. Bahaya. Sehebat-hebatnya bupati di luar, di rumah hele honorer. Siap salah, hele. Cerita lah Pak. Makanya beliau bupati merangkap ustad. Karena setelah selesai bupati bisa jadi ustad. Beliau hari ini bupati, beliau ustad. Beliau lah paling lama masuk surga nanti. Pertama dihisap bupatinya. Habis dihisap bupatinya, dihisap ustadnya. Makanya pilih salah satu Pak. Jadi bupati apa jadi ustad? Ngeri Pak. Nah, aku nggak mau, aku ustad aja aku. Ustad kenapa bercakap begini? Tinggal lantik, makanya enak awak bercakap. Walaupun kampanye tak pakai awak salam tak apa-apa juga. Pak Bupati diuji, Pak Kapolres diuji nggak Pak? Diuji kan? Bapak jabatan AKBP di luar, di rumah Satpol PP. Rusak. Habis. Selesai Pak. Ustadz kok paham betul? Nasib kami sama, aku pun begitu. Maka semua kita diuji. Pak Bupati diuji, Pak Kapolres diuji, Pak Sekda diuji, Pak Kadis diuji, Bapak diuji, Ibu diuji, semua kita diuji. Ustadz Ucai diuji tidak? Diuji enggak aku? Apa ujianku? Hah? Nih, ku kasih tahu ujianku. Salah satunya fotoku nih. Kalau tak kenal Pak Anwar ini, beliau bukan bupati, pikir orang beliau lah ustadznya. Ini salah satu ujian. Kenapa begitu? Foto beliau jelas, foto saya ngeblur tuh, tengok tuh. Ujian ini, jangan kau pikir nggak ujian. Ini yang pertama. Yang kedua, apa ujiannya? Nanti Pak Bupati selesai acara berebut orang poster nih untuk apa? Nutup kandang ayam. Makanya hari ini semua kita ujian. Tak ada kita yang tak merasakan ujian. Semua kita diuji oleh Allah. Kenapa Allah menguji kita? Apa karena Allah benci? Apa karena Allah tidak suka? Apa karena Allah nggak cinta? Apa karena Allah nggak sayang? Oh, salah. Justru kenapa Allah menguji kita? Karena Allah sayang sama kita. Allah rindu sama kita. Allah cinta sama kita, Bu. Allah peduli sama kita. Makanya kita diuji oleh Allah. Malah kadang kita hati-hati. Kenapa? Hidup nggak pernah diuji. Hidupnya lempeng aja. Hidupnya lempeng terus. Urusannya lancar terus. Maaf, ibadah nggak pernah. Ke masjid jarang. Datang Isra Mi'raj karena takut dimutasi. Baca Quran nggak pernah, tapi hidupnya mulus saja. Ini yang kita hati-hati. Kenapa Ustadz? Bisa jadi istidraj. Apa itu istidraj Ustadz? Dilalaikannya kita tentang mengenal Allah. Dilalaikannya kita tentang kewajiban beribadah dan bertanggung jawab kepada aturan Allah. Dimudahkan Allah urusan kita. Supaya apa? Makin jauh kita dari Allah. Sehingga nanti ketika kita wafat, tinggal enak hitungannya sama Allah Ta'ala. Nggak ada lagi cerita hitung-hitung amal. Campakkan terus ke neraka. Maka justru kita yang diuji ini kita senang. Kenapa? Allah ingin mendewasakan kita. Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Ada yang tahu amal siapa yang paling baik di sini? Ada yang tahu? Ada, Bu? Bu? Ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita? Bapak ada yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita? Coba ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan aja satu orang. Amalku paling baik Ustadz. Coba ada yang berani bilang gitu. Biar ku pijak batang lehernya. Tidak ada kita yang tahu amal siapa yang paling baik di antara kita ini. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Makanya maaf, yang berhak menilai amal orang, yang berhak menilai amal ibadah orang, perkara baik buruknya orang, soleh tidaknya orang, solehah tidaknya hamba Allah, itu bukan manusia. Sekalipun kita lebih hebat daripada dia, kita nggak berhak menilai amal orang, Pak.
Kenapa? Yang berhak menilai amal kita itu, menilai makhluk itu hanya Allah. Allah kan yang maha menciptakan makhluk. Maka yang berhak menilai makhluk hanya yang menciptakan makhluk. Kalau bahasa sekarang, yang boleh ngatur cuman donatur. Yang berhak menilai makhluk, yang berhak menilai hamba, ya yang menciptakan makhluk, bukan sesama makhluk. Betul ya? Apa udah tentu amal orang yang duduk di atas ini lebih baik daripada yang di bawah? Belum tentu. Yang di atas belum tentu baik, apalagi yang di bawah. Karena tugas menilai makhluk, menilai hamba itu hanya tugas Allah. Manusia enggak berhak menilai manusia. Manusia enggak berhak menilai manusia. Makhluk enggak berhak menilai makhluk. Kenapa? Kalau manusia menilai manusia, enggak akan ada keadilan, Bang. Makhluk menilai makhluk, yang ada pilih kasih. Maka makhluk gak cocok jadi juri. Biar jurinya Allah. Alaihissallahu biahkamil. Ya kalau manusia jadi tim penilai, jadi panitia akhirat, rusak akhirat, Pak. Betul apa ya? Benar apa ya? Apalagi orang sekarang. Neng orang masih mabuk sikit aja, ahli neraka. Neng orang masih hobi nyuri barang tetangga, ahli neraka. Neng orang masih hobi main judi. Main judi boleh nggak? Judi online boleh nggak? Slot boleh nggak? Di sini ada pemain-pemain slot. Jujur aja kita. Daripada tenggelam alun-alun ini nanti air naik. Masih ada di sini yang suka main judi online? Main slot haram. Mampus lah kau. Aku nggak peduli kok, Pak. Tangkapi yang masih main-main slot, main skater itu, Pak Kapolres. Sebelum Bapak tangkap masyarakat, periksa dulu handphone Kapolsek. Takut orang itu pula agen chipnya. Ini yang bahaya. Judi online, slot, skater haram. Tapi kami nggak pakai chip, Ustadz. Haram. Nggak pakai chip kok haram. Kenapa haram? Kau bisa lalai dari panggilan Allah, Pak. Udah nggak usah tengok-tengokan kau. Tengok aku aja kau. Nggak usah dengar kau. Alah, kau pun juga banyak kali cakap. Nggak usah, tengok aku aja. Nggak pakai chip, Ustadz. Haram. Kenapa? Kau bisa lalai dari panggilan Allah, Pak. Azan di masjid. Hayya 'alas shalah. Big Queen. Sautan ini. Pak Bupati nggak tahu? Udah, nanti habis ini ngopi kita cerita. Udah, tenang aja. Lalai dari panggilan Allah. Hayya 'alal falah. Superwin. Ustadz kok tahu? Dulu sempat main juga. Boleh ini Ustadz, haram. Judi online itu merusak semua generasi, Pak Bu. Hah? Kalau menang nanti, ini berarti sering menang ini. Ini kadis apa nih? Coba kadis apa nih, Pak? Tengok dulu, Pak. Ini hati-hati kita. Hati-hati awak ini. Haram. Walaupun kau tak pakai chip, kau bisa lalai dari panggilan Allah. Tapi kalau nggak pakai, kalau kami pakai chip, Ustadz, lebih haram. Kenapa, Ustadz? Kalau kau kalah, kau melarat, kau miskin, kau kiri. Kalau kau menang, kau kasih makan uang itu sama anak istrimu. Demi Allah, yang kau masukkan adalah sesuatu yang haram. Betul, Bu? Betul, Bu? Yang baik aja kadang-kadang yang kita kasih makan ke mereka belum tentu jadi baik. Apalagi sesuatu yang haram. Jauhi itu. Uninstall sekarang. Katakan tidak pada slot. Tapi linknya gacor, Ustadz. Nggak ada cerita gacor. Goblok kali kau, jijik aku. Itu aplikasi di toko-tokoinya, Wak, tapi tetap dimainkan, kan goblok. Pak, bodoh boleh, goblok jangan. Ya maaf Pak Bupati. Kalau bodoh masih bisa diajari, goblok mendarah daging. Goblok tahu goblok? Goblok tuh tolol, Bang.
Tolol tahu tolol? Tolol itu udah tahu kepalanya botak, tapi besisir dia. Nah, itulah tolol. Geram kali aku ya. Ini kenapa aku sampaikan Ustadz? Maaf, aku berbincang-bincang dengan beberapa Kapolda, Pak Kapolres. Apa kata beliau? Ini harus Ustadz sampaikan dimanapun Ustadz ceramah perkara judi online ini. Kenapa Pak Kapolda? Kejahatan judi online itu lebih parah daripada kejahatan narkotika. Kenapa begitu? Orang makin narkoba Ustadz, kata Pak Kapolda, sembunyi-sembunyi. Tapi orang main judi online asalkan ada paket, ada wifi, di mana terduduk di situ nyepin. Hati-hati bu, tengah malam lakimu belum tidur, handphonenya mereng, positif, A1, nyelot. Bantingkan HP-nya itu. Ya benar. Tobatlah ya. Udah mulai kebanjiran kabupatenmu ini. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara kelakuan awak, orang yang tak bersalah pun ikut pak. Betul bu? Betul bu? Kasihan anak binimu, kau kasih makan yang haram tuh. Takkan menjadi darah daging. Elok kau belikan beras, makan sama-sama, kenyang perutmu. Paham kau pak? Kau jangan ngangguk-ngangguk aja. Geram kali aku nengoknya iya. Ya, tolong. Balik lagi. Hidup ini nggak boleh saling nilai dah. Apalagi nilai amal ibadah orang. Nengok orang masih mabuk, nengok orang masih hobi berjudi, nengok orang masih hobi nyuri. Maaf, belum tentu dia itu lebih buruk daripada kita pak. Maaf, lebih baik daripada kita. Belum tentu dia lebih buruk daripada kita. Belum tentu. Kenapa Ustadz? Hari ini dia kita lihat orang yang belum baik. Belum kenal Allah. Belum dekat kepada Allah. Belum dekat kepada masjid. Belum dekat kepada majelis ilmu. Tapi tengok. Ketika hidayah Allah itu sampai kepadanya. Bisa jadi dia jauh lebih baik daripada kita. Walal akhiratu khairul laka minal. Akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan, kata Allah. Maka yang Allah lihat itu bukan kita yang sekarang. Hari ini orang nengoki Ustadz Ucai orang baik, kata orang. Kata Allah, kan belum tentu Pak Bupati. Wah, Ustadz Ucai orang alim, kata orang. Kata Allah, belum tentu. Ya maaf, memang benar bu. Ini yang ngomong sekarang kan belum tentu lebih baik daripada yang dengar ini kan. Ini kan perkara siapa yang pegang mic aja sekarang ini. Ini yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku pula yang rugi kau buat. Nggak bisa lah. Kan dalam hidup ini kita nggak usah sok menilai amal orang lah. Kalau hidayah sudah datang kepadanya, bisa jadi dia jauh lebih baik daripada kita. Mana contohnya? Robi'ah Adawiyah. Tuh Robiatul Adawiyah kenal bu? Bu? Robiatul Adawiyah kenal? Robiatul Adawiyah kenal? Sarolangun. Allahu Akbar. Robiatul Adawiyah itu seorang ulama sufi dari kalangan wanita yang terkenal loh. Nah kalau kita baca biografinya Robiatul Adawiyah, kelam bu. Kelamnya kenapa Ustadz? Maaf, sebelum jadi ulama sufi yang terkenal, maaf, beliau itu maaf. Pelacur yang banyak dipakai sama orang. Ya benar. Sampai-sampai Hasan Al-Basri ditolak cintanya sama Robiatul Adawiyah. Ketika hidayah itu sampai kepada dirinya. Apa kata Hasan Al-Basri? Wahai Robiatul Adawiyah, kenapa engkau berani menolak aku sedangkan aku adalah seorang ulama besar? Hasan Al-Basri. Wahai Robiatul Adawiyah, cintaku sudah mentok sama yang menciptakan aku, Allah. Cinta makhluk gak butuh lagi sama aku, Hasan Al-Basri. Tapi kan kau dulu maaf seorang pelacur. Kalau kutanya kepadamu wahai Robiatul Adawiyah, kata Hasan Al-Basri, sudah berapa banyak laki-laki yang tidur denganmu? Robiatul Adawiyah tak bisa menjawab Bapak Ibu. Cuman diam aja. Kenapa? Saking kan banyaknya. Tapi tengok ketika hidayah itu sampai kepada hatinya. Luar biasa Pak. Cintanya hanya mentok kepada Allah. Nggak ada kepada yang lain. Bahkan syairnya terkenal. Ilahi las tulil firdaus wala aqwa
jahimi. Wahai Tuhan, ku tak salah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga, namun tak pula aku sanggup kena. Apa kata Rabiatul Adawiyah? Duhai Allah, andai kata aku beribadah kepadamu hanya untuk mendapatkan surgamu, maka tutup pintu surga itu untukku. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena hanya takut dibakar oleh neraka, maka bakarlah aku dengan api nerakamu. Hebat nggak itu, Pak? Makanya maaf, hidup nggak usah suka nilai amal orang. Bisa jadi hari ini kita nilai dia belum baik, nanti hidayah nyampe kepada dirinya, bisa jadi dia jauh lebih baik. Makanya kan ada istilah, lebih bagus jadi mantan orang jahat apa mantan orang baik? Hah? Mantan orang jahat apa mantan orang baik? Mantan orang jahat, Pak. Kenapa? Dulu jahat, sekarang baik. Kalau mantan orang baik dulu baik, sekarang jahat. Kan begitu ya? Mana lebih bagus? Mantan bandit apa mantan ustadz? Mantan bandit apa mantan ustadz? Mantan bandit. Oke, no problem. Mantan bandit lebih baik. Oke. Mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit apa bandit jadi ustadz? Bandit jadi ustadz. Oke. Ku terima itu. Mana lebih bagus? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke. No problem, oke. Setelah Pak Kapolres olah TKP baru ketahuan. Memang Ustadz tuh mati di hotel, tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid, tapi mati kena pukul orang sekampung karena nyuri kota impa. Enggak, kok kayaknya kau zolim kali kau malam ini sama aku kau. Ya. Maka dalam hidup ini kita nggak boleh suka menilai amal orang ya Pak. Makhluk menilai makhluk nggak pantas. Manusia menilai manusia nggak cocok. Kenapa? Tugas menilai hanya tugas Allah. Jadi Ustadz, kita sebagai makhluk, sebagai manusia, tugas kita apa? Ingat, tugas makhluk bukan saling menilai, tapi tugas makhluk adalah saling mengingatkan. Watawasau bil haqq, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Yang penting kita sudah ingatkan. Perkara yang diingatkan, mau dengar atau tidak, mau ikut atau tidak, mau nurut atau tidak, mau berubah atau tidak, bukan urusan kita. Kenapa? Yang penting tugas kita, tanggung jawab kita sebagai sesama makhluk untuk saling mengingatkan sudah kita tunaikan. Selebihnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini ujian. Tolong kalau hidup ini ujian, tolong hati-hati. Jangan suka menilai satu sama lain. Jangan suka menilai kita sama kita. Kenapa? Keadilan nggak akan pernah ada. Yang ada hanya pilih kasih di antara golongan dan kelompok-kelompok tertentu. Betul? Betul? Betul Bu? Bu, jangan suka nilai orang ya. Apalagi nilai orang dari penampilan. Nggak boleh. Nggak boleh ya Bu ya. Bu, tadi begitu aku datang masuk, Ibu yakin nggak kalau aku yang dipoto itu? Yakin nggak Ibu? Kalau yakin alhamdulillah. Yang tak yakin yang jemput saya di bandara tadi Pak Bupati. Saya pakai bagasi. Anggota saya nunggu bagasi. Saya keluar aja. Kulewatinya yang jemput itu. Cuman dia nggak kenal sama aku. Biasa aja kok. Tolong amankan kondisikan anggotamu Pak Kabakesra ya. Dilewatinya aja aku. Selalu aja aku. Nilai orang ini nggak boleh dari penampilan, betul? Penampilan itu nggak nentuin isi. Maaf, mangga itu mulus luarnya Bapak Ibu. Mangga. Mangga itu mulus luarnya, tapi maaf, mulus luarnya kadang-kadang busuk dalamnya. Betul? Mangga itu mulus luarnya kadang-kadang busuk dalamnya. Berulat dalamnya. Tapi tengok durian itu. Berduri memang luarnya.
Tapi tengok, lembut dalamnya, manis pahit rasanya, orang suka. Berapa sebiji ini? 30 ribu sebiji, sebesar kepala bayi. Sebesar kepala bayi 30 ribu, apalagi sebesar kepalamu. Mahal memang, tapi orang suka, maka orang beli, walaupun mahal. Luarnya berduri, tapi enak dalamnya, manis pahit rasanya, lemak dia. Tapi sayangnya, tak ada di rumah dinas bupati tadi. Ini masalahnya. Memang nggak ada tadi bang. Kalau ada kan enak ceritanya tadi. Maka maaf, penampilan tidak menentukan itu orang baik atau enggak, betul? Wow, itu Ustadz Ucai orang baik itu. Kok tahu kau? Dari jenggotnya nampak. Umpama. Maaf, ini jenggot nggak jadi aturan dia orang baik atau orang jahat, bang. Kalau jenggot jadi tolak ukur dia orang baik. Oh maaf. Perkara jenggot, kambing berjenggot. Ustadznya aja orang berjenggot. Oh tidak, aku bilangkan diriku sendiri karena aku pun berjenggot. Makanya orang ini hidup jangan menilai orang dari penampilan, karena Allah pun bukan itu yang kita dipandang Allah. Kalau perkara penampilan orang bisa masuk surga, aku pastikan orang Tanjung Jabung Barat ini tak ada yang masuk surga. Aku pastikan Pak Bupati. Kalau memang karena penampilan ya, karena cantiknya, karena gantengnya, aku pastikan orang Tanjung Jabung Barat ini tak ada yang masuk surga. Positif itu ah. Kenapa begitu Ustaz? Tidak ada yang cantik, tidak ada yang ganteng. Tapi Allah itu adil. Allah tidak menilai seorang hamba dari penampilannya. Betul? Kalau perkara penampilan, perkara cantik, perkara ganteng, orang masuk surga. Maaf, orang sini nggak ada yang masuk surga. Jadi yang di surga siapa Ustaz? Para artis. Karena cuma mereka yang ganteng, Pak Kapolres. Kalau bupati, berat lah kan gitu. Ya benar Bang. Yang ganteng, yang cantik itu cuma para artis. Jadi yang di surga cuma para artis. Sahrukan, Amir Khan, Aldebaran, aku. Bangek kali orang ini ya. Tapi Allah nggak mandang penampilan. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, maaf. Bilal bin Rabah nggak masuk surga Pak Kapolres. Bilal bin Rabah nggak masuk surga Pak Bupati. Kenapa? Gemuk, hitam, pendek, rambut ikan, macam abang itulah, ujung bilang itulah. Ini benar ya. Tapi kan Allah gak mandang itu. Allah memandang hati makhluknya. Ini udah mulai masuk kajinya nih, pelan-pelan aja Pak Bupati ya. Alon-alon asal kalah. Ini pelan-pelan nih. Tapi kan Allah nggak mandang fisiknya. Kalau mandang fisik berat Bilal bin Rabah masuk surga. Tapi yang dipandang Allah hati. Betul ya? Mana buktinya? Tengok, Rasul itu sampai heran. Bukan iri ya. Ini harus kita garis bawahi. Rasul nggak pernah iri sama siapapun Pak. Rasul terkejut. Kenapa? Kenapa Rasul terkejut? Karena Rasul kaget. Kagetnya kenapa? Bilal bin Rabah masih hidup. Tapi terompanya, sendalnya sudah terdengar sampai ke surga. Masih hidup orangnya Pak. Tapi sendalnya udah terdengar di surga. Pak Kapolres, sepatumu udah ada di surga. Beratlah. Pak Bupati. Sepatu Bapak udah ada dengar di surga. Entah ada entah enggak. Itu benar. Tuh, sepatu saya yang selalu saya bawa ceramah kemana-mana. Udah ada belum di surga? Enggak, kok sok tahu kali kau? Apa udah kau tengok rupanya? Beratlah. Nggak ada, belum tentu ada Pak. Tapi Bilal bin Rabah masih hidup orangnya. Masih sudah ada sendalnya di surga. Kenapa? Orangnya biasa saja, tapi hatinya bersih kepada Allah. Makanya di bulan Rajab ini, maaf Bapak Ibu, kita melaksanakan Isra Mi'raj ini. Supaya apa? Kita tahu caranya mengenal Allah lewat zikir. Makanya di pangkal ayat surah Al-Isra ayat 1 Allah meletakkan kalimat subhana.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang sekelilingnya kami berkahi, kata Allah. Apa makna berkah itu, Ustaz? Makna berkah itu, Bapak Ibu, perlindungan. Berkah itu artinya perlindungan. Ini maaf, kalau malam ini hujan, kira-kira kita yang di bawah terata nih, kena hujan nggak? Kenapa nggak kena? Karena ada perlindungan, ada terata. Maka kita jangan heran kenapa Rasulullah itu berangkat Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Tidak hancur ruh dan jasadnya, tidak hancur jasadnya, karena Allah yang melindungi. Barokna, itulah perlindungan itu tadi. Semut Medan bisa nggak sampai ke Kuala Tungkal nih? Bisa nggak? Kenapa bisa? Masuk dia ke koperku, kurang kerjaan kali semut ini. Begitu aku ganti baju, keluar dia, jalan ke dinding, jumpalah sama semut Kuala Tungkal. Di rumah dinas lah sekarang semut Medan tuh, Pak. Ketemu sama semut Kuala Tungkal. Dari mana kau, Bang? Dari Medan. Sama siapa kau datang? Sama Ucai. Naik apa? Pesawat. Mana bisa semut naik pesawat? Buktinya aku bisa, kata dia. Kenapa kau bisa nggak terbang? Aku masuk ke kopernya, tertutup dia, nggak keluar aku, kata dia. Sampai aku kemari, setengah mati aku, sesak napas di dalam koper nih, katanya. Begitu dibuka, lega rasanya. Keluar aku, jumpa aku sama kau, orang Kuala Tungkal. Oh gitu, iya. Ini semut sama semut, Pak. Kenapa bisa nyampe? Dia masuk ke dalam koperku. Koperku telah memberikan perlindungan. Maka jangan heran kalau Rasulullah itu, Bapak Ibu, tidak rusak jasadnya ketika beliau menembus 7 petalah langit. Kenapa? Allah memberikan perlindungan. Kalau akal manusia nggak akan nyampe kita mengkajinya. Tapi kalau sudah maunya Allah, kun fayakun, apa yang tidak jadi. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Makanya itu perjalanan sepertiga malam yang paling singkat waktunya, tapi bisa menembus 2 alam, alam dunia dan alam langit, Bapak Ibu. Sepertiga malam, Isra, perjalanan. Makanya Isra itu artinya perjalanan secara bahasa. Secara bahasa Isra itu perjalanan. Setiap yang jalan Isra lah dia itu. Ibu dari rumah ke pasar. Di sini bilangnya apa? Pasar apa pajak? Pasar. Ibu dari rumah ke pasar. Berarti ibu sedang belanja. Isra, Isra. Karena Isra perjalanan. Berarti ibu dari rumah ke pasar sedang Isra. Karena Isra perjalanan. Bapak dari rumah datang ke majelis ilmu ini, berarti bapak sedang Isra. Betul nggak? Isra artinya perjalanan. Mi'raj naik. Setiap yang naik Mi'raj. Aku tadi di bawah, sekarang aku naik ke atas. Berarti aku sedang Mi'raj. Karena setiap yang naik itu Mi'raj. Nanti malam kalau ada yang naik, Bu, jangan lagi kau kaget. Dan kalau kau ditanya, Pak, ngapain, Bang? Mi'raj. Karena Mi'raj secara bahasa itu naik. Benar ya? Secara istilah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik terus sampai ke Sidratul Muntaha. Lantas apa hubungannya dengan hati, Ustadz? Ada hubungannya dengan hati. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa sampai kepada Allah, bertemu dengan Allah, kalau berangkat dari langit dunia dengan hati yang kotor, penuh dengan kebencian dan penuh dengan penyakit hati, Bapak Ibu. Makanya Rasulullah sebelum beliau Isra Mi'raj melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan undangan Allah untuk menjemput perintah sholat 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam, dibelah dulu dadanya. Siapa yang mengoperasi? 3 dokternya. Pertama, Jibril. Bagian nengok-nengoknya ini. Yang kedua, Mikail. Mikail itu siapa, Ustaz? Malaikat pengatur rezeki. Mikail. Yang ketiga siapa? Israel, bagian eksekusi. Israel itu tukang eksekusi, Bu. Ini malam ini malaikat semua turun, termasuk Israel. Hati-hati yang berdiri-berdiri ini mau dicekekkan.
Ini 3 malaikat yang mengoperasi Nabi. Kenapa Ustadz? Jangan sampai yang namanya Muhammad ketemu sama Allah, berangkat jumpa sama Allah, hatinya masih menyimpan penyakit. Dibelah dadanya, dicuci pakai air jam-jam, sudah bersih, dimasukin, ditutup, baru berangkat. Maaf, sekarang pertanyaanku, orang Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, apa mungkin membersihkan hati itu dengan belahnya dibelah dadanya? Mau ibu? Bapak mau? Makanya Allah punya cara. Ini khusus Rasulullah, karena dokternya langsung malaikat, aman. Nah kita nggak mungkin, kan begitu ya. Makanya Allah kasih kita cara. Bagaimana Allah memberikan cara? Isyarat Allah di Quran surah Al-Isra ayat 1, tepat di pangkal surahnya itu. Subhana. Maka maknanya di bulan Rajab ini Bapak Ibu, kita suruh memperbanyak berzikir, memuji nama Allah. Supaya apa? Bersih hati kita dari penyakit hati. Kenapa harus bersih dari penyakit hati? Karena sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah gerbangnya menuju Ramadan. Bagaimana mungkin orang mau Ramadannya sampai? Bagaimana mungkin orang mau ikut puasa, mau ikut ngerjakan terawih, tadarus, mau berubah kelakuannya karena puasa, berat. Kalau maaf, ketika di bulan Ramadan penyakit hatinya masih ada. Maka inilah caranya. Cemana bersihkan hati kita dengan zikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir maka hatimu akan tenang. Zikir, Bu. Subhanallah walham wala wallah subhan walham wala wallah. Dengan zikir telah bersih hati kita dari penyakit hati ini, Pak. Kalau sudah bersih hati kita sampai kepada Ramadan, hati yang bersih itulah yang nanti di ujung Ramadan akan mendapatkan ijazah la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau dapat ijazah la'allakum tattaqun kalau kita sendiri menghadapi Ramadan masih memiliki penyakit hati kepada sesama di antara kita? Makanya kata salah satu hadis tasawuf, setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu adalah zikrullah. Zikir, ingat kepada Allah. Bu, pendekatan tasawuf sedikit. Ibu kalau baju kotor, ibu cuci kan? Betul? Ibu nyuci baju kotor tuh pakai apa? Ya aku tahu, pakai air. Air pun kalau air kopi makin bersih apa makin kotor? Jadi ibu nyuci baju kotor tuh pakai apa? Iya aku tahu, air bersih. Alatnya deterjen, sabun, rinso. Ini sekarang pertanyaanku tuh, pakaian yang kotor dicuci pakai deterjen, bersih apa makin kotor? Bersih. Wangi nggak? Kenapa bersih? Kenapa wangi? Pencucinya cocok. Betul. Nah lagi. Nih ibu-ibu yang sini. Piring kotor, gelas kotor, Bu. Ibu nyucinya pakai apa? Sunlight. Nyuci piring kotor, gelas kotor pakai sunlight. Ini pertanyaanku, piring yang kotor bersih nggak? Wangi nggak? Keset nggak? Kenapa keset? Lemaknya hilang, pencucinya cocok. Noda-noda lemak-lemak membandel luntur karena sunlight tuh. Karena sunlight pembasmi lemak. Betul. Makanya Bu, aku pesan ini Bu, bagi ibu-ibu yang badannya macam speaker aktif, besar, yang lemaknya banyak, kau nggak usah pala sedot-sedot lemak, nggak usah banyak tingkah kau. Sunlight itu pembasmi lemak Bu. 3 kali sehari kau minum kan sehat kau nanti. Hilang lemakmu. Kalau bercakap bebuih mulutmu. Hilang lemakmu, usahakan lemak nyawa kau pun hilang. Tapi ini bukan perkara lemak, perkara apa? Alat pencuci. Asal yang kotor dibersihkan dengan pencuci yang cocok, maka bersihlah yang kotor itu. Hati kita kotor, jangan dicuci pakai rinso, jangan dicuci pakai sabun, tapi bersihkan hati dengan zikir kepada Allah.
Hati yang zikir itu tenang. Hati yang zikir itu tidak akan pernah iri kepada sesama. Hari ini yang membuat kita suka iri sama sesama itu apa? Kata Syekh Jalaluddin Rumi, kata Maulana Rumi Bapak Ibu, yang menyebabkan kita punya penyakit hati itu satu. Apa? Kita ini tak punya kunci kenikmatan hidup. Kalau kita tahu kunci kenikmatan hidup ini, nggak akan ada iri-iri di antara kita. Apa kunci kenikmatan hidup itu Ustadz? Kata Syekh Maulana Rumi, kunci kenikmatan dalam hidup cuma satu. Jangan sibuk mengurus apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang kau dapat. Selesai. Jelas kau? Jelas? Jelas kau Bu? Jangan sibuk ngurus punya orang. Nanti kita lupa ngurus punya kita. Kita sibuk ngurus punya orang, kita lupa ngurus punya kita. Terakhir punya kita diurus orang. Betul ya Pak ya? Kau sibuk ngurus laki orang, lakimu nggak terurus, terakhir lakimu diurus orang. Gitu yang kau salahkan lakimu, padahal kau yang kadang-kadang lupa memberikan pelayanan untuk lakimu. Nggak usah tengok-tengokan kau. Loh, betul nggak Pak? Jangan lagi nanti ada timbul pertanyaan, ada istilah begini, Ustadz, kata ibu itu. Bukan kau Ustadz, kau. Kenapa ya Ustadz? Lakiku itu lebih betah di warung kopi daripada di rumah ya Ustadz. Maaf Bu, kau jangan cepat menyalahkan kami kau. Kau introspeksi diri. Kenapa suamimu lebih betah di warung kopi daripada di rumah? Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Jawab, nggak usah takut kau. Suami sekarang lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Kenapa? Mereka ini Bu, kalau sudah masuk ke warung kopi, baru masuk aja pelayanannya udah paten. Begitu datang, mau pesan apa Pak? Coba, oh, nggak usah sok-sok lugu kau. Pemainnya ini semua lah. Mau pesan apa Pak? Kopi. Kopi aja? Apa kopi pakai susu? Pakai susu. Susunya dipisah apa dicampur? Pisah aja. Nanti saya yang nyampurinya. Oke Pak, datang kopinya aja. Susunya nanti dicampur sendiri. Coba Bu. Maka jangan salahkan suamimu. Kalau maaf, para suami sekarang lebih betah di warung kopi ketimbang di rumah. Ya Bu Sekda ya, jangan salahkan Pak Sekda lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Kadang kita capek kerja, nyampe rumah minta ambilin air putih aja, merepet nih. Mami ambilkan air putih, enak kali kau nyuruh-nyuruh aja. Kau pikir gak capek ngurus rumah satu harian ini, hah? Macam mana mau betah suamimu di rumah Bu? Jangan begitu. Kami di luar ini berjuang mencari nafkah untukmu dan untuk sebuah hati. Tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu malam, tidak tahu siang. Pergi pagi, pulang petang. Kadang nggak pulang-pulang, rupanya buka cabang. Ini payah nih Pak. Rupanya buka cabang kawan. Cocok tak balik-balik kawan tuh ke rumah. Nih. Maaf. Gini Bu ya. Nih suami nih. Jadi suami berat. Berat Bu, berat kali suami, sumpah berat. Aku udah berapa hari nggak pulang ke rumah. Berat Bu. Suamimu ini Bu, maaf. Ini harus kusampaikan. Kalau nggak diginikan Pak, makin merajalela orang ini sama kita. Betul nggak Pak? Perkara berantemlah kau sampai rumah. Yang penting kusampaikan ini. Suamimu pergi dari rumah untuk mencari nafkah, pergi dalam keadaan hidup, belum tentu kembali dalam keadaan hidup. Itu yang harus kau ingat Bu. Betul nggak Pak? Kan? Dari sini aja udah mulai nampak perpecahan itu kan? Ini positif berantem sampai rumah ini. Ya benar tuh. Benar Bu. Suamimu itu pergi mencari nafkah keluar dari rumah. Maaf, dia pergi dalam keadaan hidup. Belum tentu suamimu kembali dalam keadaan hidup. Itu yang harus kau ingat. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta doa ketika kami keluar dari rumah itu. Supaya kami pergi selamat, pulang pun dalam keadaan selamat.
minta doa. Cemana doanya? Kau cukup kecup tangan kami ketika kami keluar rumah. Selesai kok Pak. Sepele Pak. Tapi itu berarti untuk kita. Betul? Mau pergi dek. Pergi dulu abang kerja ya dek ya. Iya bang. Hati-hati ya bang. Malah Ustadz dah tua. Ustadz yang tua itulah sedap. Agak-agak bawa tanah sedikit. Ya benar Bu. Ini sepele. Maaf. Sepele. Jarang dibuat orang. Tapi maaf. Pahalanya. Fadilahnya besar. Kalau kau kecup tanganmu ketika suamimu keluar rumah cari nafkah. Atau ketika engkau keluar rumah karena dapat izin suami. Ingat Bu. Keluar rumah karena dapat izin suami. Jangan kau keluar rumah kalau tak dapat izin suami. Kalau enggak kata lakimu jangan kau coba-coba melawan. Dengar kau. Dengar kau. Jangan suka-sukamu aja. Bagaimana kau mau dapat keberkahan dalam rumah tangga? Bagaimana mau kau rasakan redoknya Allah kalau kau langgar aturan-aturan suamimu selagi aturannya baik? Jangan keluar ya dek, nanti kalau mau keluar tunggu abang aja, kau bandal. Pergi juga keluar. Makanya hati-hati, jangan sampai kita jadi orang yang durhaka. Kalau dulu sebelum menikah boleh kita minta restu orang tua. Nah sekarang udah ada tempat redok kita. Nih suamimu. Ya Bu ya. Ingat, ketika suamimu keluar rumah untuk mencari nafkah atau kau keluar rumah karena dapat izin suami. Kalau tak dapat izin suami, jangan kau coba-coba keluar. Dan ini hanya berlaku untuk yang punya suami. Yang janda diam aja, dengar. Jangan pula yang janda minta izin sama laki orang pula. Ini masalah nanti sekarang. Nih. Pergi suamimu keluar rumah cari nafkah. Ibu pamit sama suami mau keluar rumah dapat izin. Kecup tangannya. Pergi ya bang. Hati-hati ya bang. Ini pahalanya besar. Sepele tapi besar fadilahnya. Apa? Pahalanya sama seperti engkau mencium Hajar al-Aswad. Batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Berebut orang waktu tawaf nak mencium Hajar al-Aswad tuh. Aku tak berani. Aku kecil, kena pijak, meninggal aku selesai. Orang berebut nak cium Hajar al-Aswad itu Pak. Ketika mereka tawaf. Ibu tak apalah jauh-jauh. Di rumah ada Hajar al-Aswad tuh. Mana? Ini Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad. Tangan suamimu Hajar al-Aswad. Apalagi hitam warnanya. Makin besar pahalamu Bu. Makin besar pahalamu. Makanya ku hitamkan aja tanganku. Besar pahala. Biniku besar pahalanya. Ustadz kan tahu bercakap aja. Rupanya Ustadz buat. Ku buat. Kemanapun aku nak pergi ceramah. Aku udah menikah Pak. Jangan buat aneh-aneh Bapak ya. Singel. Begitu Pak Bupati, Ustadznya masih single. Meronta-ronta janda di sini tadi. Aku udah berbini, jangan aneh-aneh Bapak Pak. Jangan kalian potong-potong video tadi ya. Ini bahaya ini. Ya Allah. Ku buat kok. Umi, ya Pak, aku nak pergi ceramah. Ya Pak, hati-hati. Mi, ya Pak, Hajar al-Aswad. Lari. Bolak-balik. Makanya aku sedia tisu basah, bau ludah dia semua. Makanya maaf. Ya Bu ya, berat jadi suami ini. Ya, jangan cepat kita menyalahkan beliau. Kita yang introspeksi dulu Bu. Ya Bu ya. Nanti kalau dibilangi bandal tuh. Tapi kan Ustadz tergantung suami. Iya kan. Tenang Pak, ku bela kau malam ini, tenang aja. Tapi kan tergantung suami Ustadz. Baik buruknya istri itu kan tergantung suami. Siapa bilang? Aku nggak setuju. Nggak ada baik buruknya istri tergantung suami. Siapa yang bilang? Kalau baik buruknya seorang istri karena suaminya, tengok. Fir'aun kenal? Fir'aun tuh kelakuannya lebih-lebih dari iblis Pak, maaf. Iblis angkat jempol sama Fir'aun. Didatangi iblis Fir'aun. Apa kata iblis? Paten kau Fir. Fir'aun kan Fir. Paten kau Fir. Kenapa gitu iblis? Fir'aun sama iblis CS Pak. Kenapa iblis? Hebat kau Fir. Aku seiblis-iblisnya aku Fir. Dari apinya aku diciptakan Allah.
Dikeluarkan aku dari surga karena membangkang kepada Allah. Tapi aku tak pernah mengaku Tuhan, Pir. Kau manusia, Pir. Mengaku Tuhan, yang patenanlah kau, Pir, kata iblis. Angkat jempol, itulah patennya aku, iblis, kata Fir'aun. Maaf, suaminya kelakuannya lebih dari iblis. Laknatullah. Tapi punya istri namanya Asiyah, tetap taat kepada Allah. Berarti kan gak tergantung suami, Bu. Jelas kau? Jangan cepat menjawab, mulutmu itu jelas. Kalau nggak digini kan payah, Pak. Nggak terbuka wawasannya. Asik kita aja yang dizoliminya. Dalam hati Pak Bupati cocok ini untuk bahan macam ini. Ustadz belum bisa menerima kami, Ustadz. Kau belum bisa menerima? Oke, ku kasih contoh lagi. Nuh, kenal Nuh? Nuh itu taat kepada Allah, nggak pernah membangkang kepada Allah. Apa perintah Allah, Nuh selalu buat. Tapi punya istri zalim kepada suami, durhaka kepada Allah, nggak open sama perintah Allah. Baik suaminya, tapi macam hantu biniknya. Coba, betul nggak? Berarti baik buruknya seorang istri itu tidak tergantung kepada imamnya, tidak tergantung kepada suaminya, Bu. Itu tergantung keegoisan kita masing-masing. Egois kita itulah yang merusak kepatuhan dan ketaatan kita kepada suami kita. Dengar kau? Putus, kalau ini telak, Pak, nggak ada cerita. Sekakmat ini. Dah, mau melawan lagi kau? Apa lagi mau kelawan? Menjawab aja dari tadi, jijik pula aku, iya, geram aku nengok. Maka itu, jangan begitu. Ya Bu ya, Bu, bersihkan hati. Ya, jangan melawan sama suami. Ya Bu ya, Bu, taubatlah. Ini sudah gerbangnya Ramadan, bulan Rajab. Maka orang yang hatinya bersih dia tenang. Orang yang hatinya bersih dari penyakit hati, dia akan paham dengan pekerjaannya, dia akan paham dengan hidupnya, harus dibawa kemana, untuk siapa, dan hanya karena siapa dia berbuat. Zikir, awak. Punya zikir, tenangkan hati kita. Orang yang zikir hati dia tenang. Zikir itu tidak mesti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, enggak. Zikir itu tidak mesti itu. Kita duduk di majelis ilmu ini pun zikir. Maka Pak Bupati kalau mau maaf, Kabupaten Tanjung Jabung masyarakatnya ini baik, maka rajin-rajin di desa itu buat pengajian. Supaya apa? Eling, ingat masyarakatnya sama Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, maka tidak akan ada hati yang condong kepada keburukan. Aman, damai, tentram, bahagia masyarakatnya. Betul? Maka yang hanya menyebabkan penyakit hati itu karena kita sibuk ngurus punya orang. Kita lupa ngurus punya kita. Pantang tak top nengok tetangga lebih hebat. Ngapain, Bu? Perkara titipan semua ini. Gak usah kita recokkan. Orang kalau sudah punya penyakit hati, perkara air minum pun bisa berantem, Pak. Enggak. Ini perkara ini, Pak. Bisa berantem ini, Pak, Bu. Kalau orang punya penyakit hati. Jelas. Mau kubuktikan? Nih, sekarang begini. Ibu, yang membuat kita ini nggak enakan, kita sibuk ngurus punya orang karena kita suka tertipu sama bungkus, tapi kita lupa sama manfaat, Pak. Sekarang begini, Bu, minummu sama minumku sama apa beda? Beda. Ibu pakai cup kecil, aku pakai botol. Secara bungkus beda, Pak. Secara bungkus memang beda. Pertanyaanku, isinya sama-sama putih nggak? Isinya kalau diminum sama-sama menghilangkan haus nggak? Selagi manfaatnya sama, cuman beda bungkusnya, apa yang perlu kau recokkan? Kita kadang tertipu sama bungkus, tapi lupa sama manfaat. Inilah yang suka buat kita berantem satu sama lain. Betul apa ya? Nengok tetangga baru lebih hebat, heboh. Nengok tetangga beli kipas, kau kepanasan, ngapain? Tetangga beli AC, kau kedinginan di rumah, ngapain, Bu? Nggak usah pikirkan kali sampai demam-demam kayak gitu. Nengok tetangga beli mobil, wow, ibu nih beli bodrek. Kenapa, Ustaz? Pusing kepalanya mikirkan tetangga. Kita jangan tertipu dengan bungkus. Karena selagi bungkus itu beda tapi manfaatnya sama, maka itulah tanda keadilan Allah. Allah selalu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, saudaraku.
Maka bersihkan hati kita agar kita temukan kunci kenikmatan dalam hidup. Sehingga apa? Hati kita bersih dalam menyambut datangnya Ramadan. Di ujung Ramadan kita dapatkan gelar ijazah la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nih. Lagi contoh. Biar nyambung ajinya. Kalau nggak gini payah, belum tentu diundang lagi. Karena nampak dari kumisnya tipis juga pergaulannya. Umpamanya ini pesawat, Pak. Ini apa, Bu? Pesawat. Udah nggak usah bilang botol, udah pesawat. Biar cepat, udah mau jam 11 nih. Udah sejam setengah aku hampiran. Ini umpamanya pesawat. Datang pesawat Saudi Arabia membawa jemaah haji masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Amin. Mau mendarat di Bandara Sultan Toha, Provinsi Jambi. Pas mau mendarat pesawat itu, apa kata pilotnya? Landing position. Posisi mendarat. Pas bilang begitu pilotnya, dijawab sama operator bandaranya. Sorry mister. Maaf, tempat pendaratan belum siap. Tempat pendaratan belum steril. Aspalnya masih berlubang. Betonnya masih rusak-rusak. Pertanyaanku, andai kata ini pesawat nekat mau mendarat, tergelincir nggak pesawat nih? Guling nggak pesawat nih? Kenapa? Tempat pendaratannya belum steril, Pak, belum siap. Tapi syukurnya pilot ini pandai, karena tahu tempat pendaratannya belum siap. Apa kata pilot gitu? Oke, kalau memang belum siap, kami akan cari bandara yang lain yang siap menerima kami. Pergi balik, nggak jadi mendarat. Maknanya apa, Bapak Ibu? Maknanya pesawat inilah takwa. Takwa itu letaknya di dada kita. Takwa itu kata Nabi letaknya di dada. Bagaimana takwa mau terletak di hati dan dada kita, mau diberikan Allah sampai ke hati kita. Kalau untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, hati kita masih menyimpan penyakit hati. Maka jangan heran, banyak orang sekarang puasa dia ikut, tadarus dia ikut, tarawih dia ikut, berbagi takjil dia ikut, buka bersama dia ikut, tapi di ujung Ramadan puasanya tidak merubahnya menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum Ramadan datang. Maka kuncinya ada di bersihkan hati dengan zikir, ikut majelis taklim, ngaji, ngumpul sama orang, cerita yang baik-baik. Insya Allah itu yang akan mencondongkan hati kita kepada kebaikan, sehingga kebaikan itu akan memberikan hal positif dalam kehidupan kita, sehingga dengan hal yang positif itu mempengaruhi akhlak dan adab kita menjadi manusia yang lebih baik. Selagi ada kesempatan hidup, maka teruslah berbenah. Jangan pernah puas dengan amaliyah ibadah yang sudah kita kerjakan. Kenapa? Orang yang beriman, dia tidak akan pernah puas dengan amal ibadah yang sudah dia kerjakan. Betul? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Hidup kita macam lampu dinding, Bapak Ibu. Hidup kita macam lampu dinding, bahan bakarnya minyak. Asalkan minyak itu habis, tanpa kita tiup, tanpa kita suruh mati, maka lampu dinding itu akan mati sendiri. Maka selagi nyawa itu masih ada sama kita, dititipkan Allah kepada kita, teruslah berbenah, bersihkan hati kita agar elok kelakuan kita. Sehingga apa? Dengan eloknya akhlak kita, eloknya adab kita, kita menjadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah umat adanya. Amin. Allahumma amin. Dua. Yang pertama tadi apa? Hidup uji. Yang kedua banyakin Ketiga terakhir ketiga Pak Bupati. Ketiga terakhir ya. Terakhir ya Bu ya. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Maknanya apa? Di bulan Rajab ini Bapak Ibu, melalui perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Di waktu Rasul mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam, disitulah kewajiban mulai datang untuk menegakkan sholat 5 waktu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Mulai dapat perintah
Itu udah wajib sampai nanti kita mati. Maka perjalanan Nabi dari masjid ke masjid maknanya apa? Dalam hidup ini Bapak Ibu, gantungkan hati kita kepada masjid. Jadikan masjid sebagai sentralnya umat. Jadikan masjid adalah tempat kita bernaung ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan masjid supaya apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi datang untuk negeri Tanjung Jabung Barat ini. Amin. Buat peraturan. Begitu jam zuhur masuk, Pak Bupati buat peraturan. Seluruh kepala dinas, staf dan semua honorer wajib sholat zuhur di masjid. Di musolah kantornya. Supaya apa? Berkah Tanjung Jabung Barat ini. Pemimpinnya ulama, pemimpinnya umaro. Bupati Tanjung Jabung Barat jadi ulama bisa, jadi umaro bisa. Maka harus ada beda dari kabupaten-kabupaten yang lain. Betul? Begitu bunyi azan zuhur, stop semua pekerjaan. Sholat. Habis sholat lanjut lagi pekerjaan. Fantashiru fil ard. Baru kau bertebaran di muka bumi Allah. Maka masjid itu harus jadi sentral umat. Supaya apa? Berkah dari langit dan bumi turun. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa harus ke masjid Ustadz? Kenapa Rasul berjalan harus dari masjid ke masjid? Karena maaf, dengan masjid, dengan kita rajin datang ke masjid, kita melapor kepada Allah, kita ibadah, kita jadikan masjid sebagai sentral umat, maka lewat masjid itulah kesombongan akan hilang, saudaraku. Hari ini banyak orang yang sombong, kenapa? Karena tak mau ke masjid. Masjid itu mengajarkan kita untuk tidak sombong, Pak. Mau siapapun kita, mau bupati kita, mau kapolres kita, mau sekda kita, mau kepala pengadilan kita, pengadilan agama kita, dan ramil pun kita, kakan kemenang pun kita, rektor pun kita, siapa lagi? Kepala dinas pun kita. Maaf, kalau sudah masuk ke masjid, tak berlaku lagi jabatanmu ketika masuk ke masjid. Aku bupati, oh nggak laku. Kau datang cepat, sab depan. Kau datang lambat, kau tetap sab belakang. Nggak bisa kau ke depan. Jelas kau bupati? Kenapa? Karena sudah masuk ke masjid, tak ada lagi status sosial kita. Yang kita bawa jabatan cuma satu. Apa Ustadz? Abdillah, hamba Allah. Kalau sudah kita bawa pangkat hamba Allah, maka tak ada pangkat dunia yang dipandang Allah. Yang dipandang cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita ke masjid, masjid itulah yang akan menghilangkan kecongkakan kita, kesombongan kita di muka bumi Allah. Tengok tukang parkir jadi imam, di belakang ada pejabat, tukang parkir angkat takbir. Allahu Akbar, di belakang pejabat. Ikut nggak angkat takbir? Ikut nggak? Berarti kan nggak ada bedanya tukang parkir sama pejabat di belakang. Semua kita hamba Allah. Nggak pernah kita tengok tukang parkir angkat takbir di belakang pejabat ruku. Ada? Berani kita melawan gitu? Tak berani. Kenapa? Kita berhadapan dengan Allah. Maka masjid itulah Pak yang akan menghilangkan kesombongan di muka bumi ini. Orang yang rajin ke masjid, maka kesombongan akan hilang. Orang yang rajin ke masjid, kepala dinas yang rajin ke masjid, dia sadar bahwasanya jabatan kepala dinas itu hanyalah titipan. Suatu saat dia bisa jadi non-job. Betul? Hari ini dia camat. Kalau dia rajin ke masjid, dia akan sadar kalau jabatan camatnya itu hanya titipan. Dia akan sadar suatu saat dia akan non-job. Dan lain sebagainya. Dan bupati yang dekat dengan masjid, dia akan sadar kalau bupati itu jabatannya hanya titipan. Suatu saat dia akan menghadapi masa pensiun. Hari ini, sekarang ini dia dipanggil bupati. Setelah pensiun dia akan dipanggil Pak mantan bupati. Betul nggak? Betul nggak? Maka hari ini masjid itulah yang menghilangkan kesombongan. Makanya dengan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan rajin ke masjid, masjid akan menghilangkan kesombongan. Kalau kesombongan sudah hilang, maka akan terbangunlah yang namanya kerjasama dan sama-sama bekerja. Kerjasama aja nggak cukup Pak Kapolres. Karena kalau kerjasama aja Pak Bupati, nanti yang kerja anggota, pimpinannya cuma tolak pinggang. Ini kerjasama ini. Anggota kerja, pimpinan tolak pinggang. Tapi kalau sudah kerjasama dan sama-sama bekerja, mau anggota, mau pimpinan ikut turun ke bawah mengurus masyarakat. Itulah yang dibuat Pak Bupati Tanjung Jabung Barat ketika menengok banjir sampai turun dari mobil, naik motor dibonceng Pak Kapolres menembus kemacetan. Insya ini dia. Maka kalau sudah hilang sombong, kerjasama dan sama-sama bekerja akan terbangun.
Egois hilang, sombong hilang, enak kita diajak musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Kalau sudah enak bermusyawarah, maka insya Allah akan terciptalah negeri, daerah yang akan menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbun. Tapi ingat, harus dipikirkan Pak Bupati. Apa yang kita pikirkan? Masjid itu kalau mau ramai dua. Satu, masjid ramai Pak Bupati tergantung siapa yang manggil. Mau masjid besar sekalipun, megah sekalipun, mewah sekalipun, kalau yang manggil nggak enak, nggak ada seninya, sunyi itu Pak. Sunyi itu. Maka yang manggil di masjid itu harus ahlinya. Berikan pada ahlinya. Korik kita tadi, bagus suaranya. Dia tukang azan. Cari imam yang baik. Jangan yang azan masjid besar, masjid raya, yang azan atuk, kakek itu juga. Ah, ini buat masalah. Tak ada lagi seninya waktu azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa nak datang ke masjid? Awak pun dengar dari rumah macam tak ada yang lain aja. Kek, mati aja udah kek, kata dia. Kadang orang tua ni bandal. Sebelum aku meninggal, jangan gantikan aku jadi muadzin. Gampang, ajak makan nasi, undang ke rumah kita, kasih racun nasi dia. Orang kalau nggak bisa dibina, binasakan. Maksud Ustaz apa? Kami yang tua-tua ini nggak boleh azan. Aku tak melarang engkau untuk azan, wahai orang-orang tua. Silakan, kalau orang-orang tua mau azan, nggak masalah. Aku tetap membolehkan. Tapi pas listrik mati. Tapi kalau listrik hidup, suaranya kemana-mana, serahkan sesuatu pada ahlinya. Kalau dulu ada pepatah yang mengatakan, tak ada rotan akar pun jadi. Itu pepatah lama. Pepatah sekarang, tak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar tak bisa dipakai. Kenapa? Akar lapuk, busuk, kena pupuk. Ini bukan zamannya Keraiso bang. Ini zamannya serahkan sesuatu pada ahlinya. Kalau sudah yang ahlinya yang manggil, enak Pak. Betul nggak? Anak-anak muda tuh, korik-korik tadi tuh. Dia yang azan, semangat awak ke masjid tuh. Subuh diputarnya azan Mekah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayahnya yang tak pernah ke masjid pun pagi itu datang ke masjid. Ngapain Ustaz? Nengok siapa yang azan. Minimal nengok dulu, lama-lama kan ikut sholat. Terpancing awak, minimal penasaran, lama-lama terikut. Tergantung siapa yang manggil. Zuhur beda lagi azannya, azan Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah azan zuhur begini, mama dia pun keluar dari rumah. Mama yang keluar dari rumah bilang, oh kak, ini yang azan anakku. Keliling Tanjung Jabung Barat, anakku. Tapi tak sholat, mak Fir'aun. Hati ya Pak. Maka masjid ramai tergantung siapa yang memanggil. Tuh. Pertama. Yang kedua, masjid ramai tergantung apa? Siapa yang mimpin Pak Bupati. Ini harus Bapak pikirkan. Apalagi nanti mau Ramadan. Supaya ramai masjid, Pemkab Masjid Raya tuh. Pilih imamnya. Pilih supirnya. Jangan atuk tuh lagi yang maju. Atuk tuh maju juga. Tak ada seninya. Maju atuk tuh. Apa kata atuk tuh? Luruskan saf, rapatkan barisan. Awak pun iya. Allahu Akbar. Ikut awak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Al-ayah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak bingung di belakang cemana? Amin. Enggak enak. Enggak enak, Pak. Enggak seru berjemaah tuh kalau begitu. Enggak seru. Udah tak ada seninya. Atuk tuh nekat baca surah-surah kembar. Nah, ini yang jadi penyakitnya. Bacanya surat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La budu mata budun. Walantum abnu ma'abud. Walan abnu ma'abatum. Walantum abnu ma'abud. Walan abnu ma'abatum.
Walantum ma'abung. Itu aja Pak. Bebolak balik tak dapat. Ujungnya tak dapat. Gelap aja tak nampak. Walantum ma'abung. Walan nabi ma'abantum. Itu aja bebolak balik. Awak dari belakang ingatkan. Tuh lakum tuh. Atuk tuh lata. Oh iya lakum. Lakum dinukum waladdoa. Inilah mau kena tunjang dari belakang model begini. Macam mana orang mau betah di masjid? Maka masjid ramai tergantung siapa yang memang. Tergantung siapa yang memimpin. Kalau yang memimpin anak muda, jadi imam, suaranya bagus, hafalannya banyak, tajwidnya elok, napasnya panjang, maju jadi imam. Tapi Ustadz dia belum menikah, tak ada syarat jadi imam harus nikah. Nggak usah ortodok berpikir kita Pak. Nggak usah berpikir kita itu kerdil. Kadang ada satu tempat dia tak bisa jadi imam, walaupun bagus. Kenapa? Dia belum menikah. Tak ada syarat jadi imam itu harus menikah. Selagi dia baligh, berakal, mumayyiz, hafalannya banyak, suaranya bagus, tajwidnya bagus, maju kau jadi imam. Sorong ke depan. Kita yang tua-tua ini sadar, harus ada sadar ada yang lebih baik daripada kita. Kasih ruang anak-anak muda ini. Betul? Luruskan shaf, rapatkan barisan. Mak ayah di belakang jadi makmum, terdetak hatinya. Macam tandaku suaranya ini. Macam suara anakku kayaknya Kak. Masa anak kau? Mungkin lah Pak. Iya. Allahu Akbar. Akan anakku ini Kak. Itu mamaknya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mak ayah di belakang, ya Allah nah. Tak salah Pak Bupati mendatangkan guru-guru ngaji di setiap desa ini. Akhirnya kau berhasil jadi imam nak. Gak sia-sia kau latihan tiap hari, belajar ngaji tiap hari karena program Pak Bupati. Bangga betul mak sama ayah ya Allah. Kadang orang tua ini sangkingkan bangganya, tak sadar dia kalau sholat. Oh Kak, anakku Kak. Anak kau tak bisa imam macam anakku, tak bisa. Anakku yang bisa. Anak kau tak pandai. Anakku ini. Tetangga emosi. Aku tahu ini anak kau. Cuman ini sholat mulut kau diam. Kawan nyambung sholat tuh tak boleh bercakap kata kawan. Yang belakang nggak mau kalah. Untung aku nggak ikut bercakap. Selesai sholat. Kenapa Ustadz bangga? Wah ada anak muda yang mampu memimpin umat untuk dekat kepada Allah. Kalau sudah begini modelnya, orang-orang yang ahli di bidangnya ditempatkan di tempat sesuai dengan keahliannya. Yang ahli di masjid, yang ahli azan, dia azan. Insya Allah itulah yang akan mendatangkan umat jemaah untuk cinta kepada masjid. Ramai masjid, berkah datang, kesombongan hilang, kerjasama dan sama-sama bekerja antara pemerintah dengan masyarakat akan mudah untuk dilaksanakan. Kenapa? Keegoisan hilang, kesombongan hilang, yang ada adalah sifat saling bahu-membahu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. United we stand, divided we fall. Apa kata Jenderal Sudirman? Coba dan Ramil, apalah Jenderal Sudirman? Kalau kata Jenderal Sudirman, dia pernah berpesan tentang nilai-nilai persatuan dan kerjasama. Apalah kata dia? Kalau memang bapak tentara, bilang apalah? Kata Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan, tidak akan ada kemenangan tanpa adanya kekuatan. Kekuatan tidak akan terlahir tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan pernah tercipta tanpa adanya silaturahim dan kerjasama di antara kita. Dan semua itu berawal dari mas. Berawal dari mas. Kalau masjid sudah ramai dengan jamaah, keegoisan hilang, kesombongan hilang, kerjasama dan sama-sama bekerja akan mudah terbangun di negeri Tanjung Jabung Barat ini adanya. Amin. Amin. Allahu Akbar. Dah, itu aja lah. Itu aja ya Pak Bupati ya. Dah ya, Pak Udan Ramil dah ya. Satu,
Hidup ini ujian, tidak pernah lepas manusia hidup, makhluk hidup, hamba yang hidup beriman kepada Allah dari yang namanya ujian. Allah memberikan ujian karena Allah sayang sama kita. Allah ingin kita menjadi dewasa dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik. Allah ingin tahu siapa yang paling setia hambanya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Allah ingin kita berhati-hati di muka bumi. Karena Allah mau tahu supaya kita tahu setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang lebih kekal dari kehidupan dunia, yakni kehidupan akhir. Yang kedua, perbanyak zikir bulan Rajab. Supaya hati kita bersih, kita ngurus porsi kita, nggak ikut-ikutan ngurus porsinya orang. Kenapa? Supaya hati kita bersih sampai kepada Ramadan, hati yang bersih akan dihinggapi dengan ijazah takwa di ujung Ramadan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rasul Allah menyuruh kita untuk kembali kepada masjid. Agar sekiranya apa? Lewat masjid, kesombongan hilang, berkah datang, kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita akan mudah terbangun dengan api demi menciptakan kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat. Insya Allah. Itu aja. Insya Allah jadi latihan sebelum masuk neraka.